Perkenalkan, nama saya Syarifah Nadia, NPM 1911010210. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pembelajaran SKI yang memiliki judul tentang proses berdirinya dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jikalau kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya dipimpin berdoa. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasanya pada pembelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Kemudian, sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Inka Indah Sunatra, Hadir, Bu. Indah Pratiwi. Hadir, Bu. Oke, baik. Masuk semua ya hari ini ya. Iya, Bu. Oke, hari ini merupakan pertemuan perdana atau pertemuan pertama kita. Jadi di sini Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kalian. Oke, perkenalkan, nama Ibu Syarifah Nadia. Ibu berasal dari Ibu alumni dari UIN Raden Intan Lampung. Asal Ibu dari Bandar Lampung. Kemudian Ibu mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Raden Intan Lampung. Mungkin cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan biodata Ibu? Umurnya berapa, Bu? Umur Ibu 24 tahun. Oke, Bu. Oke, kalau tadi Ibu sudah perkenalan, sekarang Ibu pengen perkenalan dengan kalian. Kalian ini dari mana saja sih? Oke, Inka Indah Sunatra. Inka asalnya dari mana, Inka? Dari Kemiling, Bu. Oh, dari Kemiling. Tadinya alumni mana, Inka? Alumni SMP Muhammadiyah 1. Oh, sebelumnya di SMP Muhammadiyah itu pernah belajar SKI belum, Inka? Belum, Bu. Oh, belum. Iya, belum. Berarti baru sekarang ya, Kak ya, ketemu pelajaran SKI. Iya, Bu. Oke. Mungkin cukup ya untuk perkenalannya. Sekarang kita masuk ke materi. Hari ini kita akan belajar tentang proses berdirinya dan fase-fase pemerintahan dari Bani Abbasiyah. Ada yang sudah tahu tentang Bani Abbasiyah? Belum, Bu. Oke. Kita sekarang belajar tentang latar belakang berdirinya Bani Abbasiyah terlebih dahulu. Ada yang tahu lahirnya Bani Abbasiyah itu pada tahun berapa? Nggak tahu, Bu. Tahu. Jadi, lahirnya Bani Abbasiyah itu pada tahun 750 Masehi. Nah, lahirnya Bani Abbasiyah ini merupakan peran besar dari keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Oke, sekarang kita masuk ke materi, yaitu tentang latar belakang berdirinya Bani Abbasiyah. Jadi, lahirnya Bani Abbasiyah itu pada tahun 750 Masehi. Nah, lahirnya Bani Abbasiyah ini merupakan peran besar dari keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Nah, Abbasiyah itu sendiri berasal dari kata Al-Abbas yang merupakan
dari Bani Hashim yang termasuk paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bani Hashim itu sendiri merupakan mitra politik Bani Umayyah sejak zaman jahiliyah dulu sampai pada kelahiran Islam juga pada saat Bani Umayyah berkuasa. Nah, posisi Bani Hashim itu tersingkir dalam pemerintahan setelah berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan Islam itu kemudian dikuasai oleh keluarga Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini merupakan kelompok keluarga besar atau Bani yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sementara itu keluarga dari Bani Hashim itu berada pada posisi paling bawah dan tidak berperan sedikit pun di masa Bani Umayyah. Nah, ketika masa Bani Umayyah, Bani Hashim ini berada pada posisi paling di bawah. Mereka tidak berperan sedikit pun pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Keluarga Bani Hashim itu merasakan keadilan ketika pemerintahan Bani Umayyah dipimpin oleh Khalifah ke-8. Ada yang tahu Khalifah ke-8 pada masa pemerintahan Bani Umayyah itu siapa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Jadi, Khalifah ke-8 pada masa pemerintahan Bani Umayyah itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz, beliau ini memang adil dan menghargai adanya hak asasi manusia bagi rakyatnya. Nah, pada masa itu tidak boleh seorang pun keluar dari garis undang-undang atau hukum negara. Nah, kebiasaan mencela keluarga Ali itu dilarang. Nah, para pejabat yang melakukan kesalahan itu harus segera dilaporkan kepada Mahkamah Tinggi yang diberi hak penuh untuk menghukum siapapun yang bersalah. Kemudian, langkah-langkah kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memberlakukan persamaan hak bagi seluruh warganya, ternyata itu merupakan kesempatan bagi Bani Abbasiyah untuk menyusun kekuatan. Guna apa? Untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, kelompok yang paling gigih menentang itu adalah kaum Khawarij, yaitu dari kelompok Syiah. Kelompok Syiah itu siapa? Yaitu kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib. Nah, kelompok Syiah ini bekerja sama dengan keturunan Bani Abbas karena kedua kelompok ini sama-sama merupakan keturunan dari Hashim. Nah, perubahan sikap politik dari Bani Abbas ini dimotori oleh Muhammad bin Ali, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada tahun 104 Masehi. Nah, dari perubahan sikap politik Bani Abbas ini yang dimotori oleh Muhammad bin Ali pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada tahun 104 Hijriah atau sama dengan 723 Masehi, dari Muhammad bin Ali itulah lahir putra bernama Muhammad bin Abdullah yang kemudian hari terkenal dengan nama Abu Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama dari Daulah Bani Abbasiyah. Nah, kemudian proses lahirnya Bani Abbasiyah itu dimulai dari kemenangan Abu Abbas dalam sebuah perang terbuka, yaitu Perang Al-Zab, melawan Khalifah Bani Umayyah. Khalifah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Kemudian karena itu tadi Abu Abbas diberi gelar As-Saffah oleh sejarah. Karena kenapa beliau diberi gelar As-Saffah? Karena beliau merupakan seorang yang sangat pemberani dan beliau mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politiknya. Nah, sehingga semua lawan politiknya itu diperangi dan dikejar-kejar, bahkan diusir keluar dari wilayah kekuasaan Abbasiyah yang baru direbut dari Bani Umayyah. Kemudian, apa saja langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Daulah Abbasiyah? Yang pertama, langkah-langkah dari Bani Abbas yaitu mendirikan gerakan bawah tanah. Tokoh-tokoh siapa saja yang berperan dalam membentuk gerakan bawah tanah? Yang pertama ada Muhammad Al-Abbas. Kemudian yang kedua ada Ibrahim Al-Imam, yang ketiga
ketiga ada Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, kemudian kita lanjut kepada silsilah Bani Abbasiyah. Dalam silsilah Bani Abbasiyah itu terdapat 3 keluarga besar yang ingin merebut kekuasaan. Nah, keluarga tersebut antara lain yang pertama ada keluarga Ali bin Abi Thalib yang terkenal sebagai golongan Syiah. Kemudian yang kedua ada keluarga dari Umayyah, dan ketiga ada keluarga Abbas. Jadi silsilah Bani Abbasiyah itu terdapat 3 keluarga besar yang ingin merebut kekuasaan. Ada keluarga Ali bin Abi Thalib, ada keluarga Umayyah, dan kemudian ada keluarga Abbas. Nah, siapa saja sih tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proses berdirinya Daulah Bani Abbasiyah? Yang pertama ada Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ini merupakan tokoh pendiri Daulah Abbasiyah yang pertama. Beliau itu berhasil menghimpun kekuatan dan memiliki pengikut-pengikut yang setia, terutama di daerah Khurasan. Kemudian tokoh yang berperan penting selanjutnya dalam proses pendirian Daulah Bani Abbasiyah yaitu Abdullah bin Muhammad. Nah, Abdullah bin Muhammad ini bergelar Abu Abbas As-Saffah. Beliau meneruskan usaha ayahnya dalam gerakan dakwah setelah berhasil menumbangkan Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai Khalifah Bani Umayyah yang terakhir. Nah, Abu Abbas As-Saffah ini merupakan Khalifah pertama dan dianggap sebagai pendiri kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kemudian, tokoh yang berperan penting selanjutnya ada Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani ini merupakan tokoh penting gerakan dakwah Bani Abbasiyah setelah kelompok Abbasiyah cukup kuat kemudian menyerang Bani Umayyah di daerah tersebut di bawah komando Abu Muslim Al-Khurasani sendiri. Nah, gerakan ini berakhir setelah Marwan bin Muhammad dari Bani Umayyah itu tumbang pada tahun 132 Hijriah atau sama dengan 750 Masehi. Oke, kita masuk ke materi fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah, yang dimana kita ketahui bahwa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah itu terjadi sekitar 505 tahun, yang dimana diperintah oleh 14 khalifah. Nah, dalam fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah itu terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama adanya fase pembentukan, yaitu di tahun 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi atau sama dengan 132 Hijriah sampai 232 Hijriah atau sekitar 97 tahun. Nah, pada fase ini disebut sebagai pengaruh Persia pertama, yaitu berlanjut dari kekuasaan Khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah yaitu tahun 750 sampai kepada Khalifah ke-9 yaitu Al-Wastiq yaitu tahun 847 Masehi. Nah, kemudian lanjut kepada fase yang kedua dalam pemerintahan Bani Abbasiyah yaitu tahun 232 Hijriah sampai dengan 334 Hijriah atau sama dengan 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi atau sekitar 102 tahun. Nah, pada fase kedua ini dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama. Fase ini dimulai dari Khalifah ke-10 yaitu Khalifah Al-Mutawakkil. Fase ini banyak pembesar istana yang berasal dari bangsa Turki, terutama yang bekerja sebagai pengawal istana dan pengawal khalifah. Kemudian fase yang ketiga itu terjadi pada tahun 334 Hijriah sampai dengan 447 Hijriah atau sama dengan 945 sampai 1055 Masehi, yaitu sekitar 113 tahun. Nah, pada fase ketiga ini fase pengaruh dinasti Buwayhi atau disebut juga pengaruh Persia kedua ini dikenal dengan masa disintegrasi di kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Mulukut Tawaif di dinasti Umayyah II Andalusia.
Kemudian masuk kepada fase keempat, yaitu yang terjadi pada tahun 447 sampai 590 Hijriah atau sama dengan 1055 sampai 1194 Masehi atau sekitar 143 tahun. Pada fase ini dalam sejarah disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk atau dalam sejarah sering juga disebut dengan nama fase pengaruh Turki yang kedua. Kemudian fase yang terakhir yaitu terjadi pada tahun 590 sampai 656 Hijriah atau sama dengan 1194 sampai 1258 Masehi atau sekitar 66 tahun. Pada fase yang terakhir ini dikenal dalam sejarah sebagai perkembangan Islam sebagai fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam dan berakhirnya gemerlap peradaban Islam. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa fase-fase pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah itu terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama ada fase pembentukan, yaitu yang terjadi pada tahun 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi. Nah, fase ini disebut sebagai pengaruh Persia pertama. Kemudian ada fase kedua yang terjadi pada tahun 232 Hijriah sampai dengan 334 Hijriah. Nah, fase ini dimulai dari khalifah yang ke-10 yaitu Khalifah Al-Mutawakkil. Pada fase ini banyak pembesar istana yang berasal dari bangsa Turki, terutama yang bekerja sebagai pengawal istana dan pengawal khalifah. Kemudian fase ketiga yaitu yang terjadi pada tahun 334 Hijriah sampai dengan tahun 447 Hijriah. Nah, fase ini memiliki pengaruh dinasti Buayhi atau disebut juga pengaruh Persia kedua yang dikenal dengan masa disintegrasi di kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kemudian pada fase keempat yaitu terjadi pada tahun 447 sampai 590 Hijriah. Dalam fase ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk atau dalam sejarah juga sering disebut dengan nama fase pengaruh Turki kedua. Kemudian fase yang terakhir atau fase yang kelima yaitu pada tahun 590 sampai 656 Hijriah. Fase ini dikenal dalam sejarah perkembangan Islam sebagai fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam dan berakhirnya gemerlap peradaban Islam. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Dari adik-adik sekalian mungkin ada yang ingin ditanyakan? Persilahkan. Tidak ada, Bu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang tahu silsilah Bani Abbasiyah? Ada yang tahu? Nggak ada, Bu. Lupa, Bu. Lupa. Oke, jadi Ibu ulang lagi ya kalau masih ada yang lupa. Jadi, dalam silsilah Bani Abbasiyah itu terdapat 3 keluarga besar yang ingin merebut kekuasaan. Yang pertama, ada keluarga dari Ali bin Abi Thalib, yaitu yang merupakan golongan Syiah. Kemudian yang kedua, ada keluarga Umayyah. Dan yang terakhir itu ada keluarga Abbas. Jadi silsilah Bani Abbasiyah itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kedua dari keluarga Umayyah, dan yang terakhir ada keluarga Abbas. Jadi itu ya untuk pertanyaan yang kedua. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, ada berapa fase dalam pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah? Ada yang tahu? Ada, Bu. Siapa namanya? Indah, Bu. Oke, Indah, silahkan. Ada berapa fase sih pemerintahan Bani Abbasiyah itu? Ada 5, Bu. Oke, yang pertama apa? Fase pembentukan. Oke, yang kedua? Nggak tahu, Bu. Oke, mungkin yang lain ada? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Oke, jadi benar yang apa yang dikatakan Indah tadi, bahwasanya fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah itu terbagi menjadi 5 fase.
Fase yang pertama yaitu disebut sebagai fase pembentukan. Kemudian ada fase kedua yang dikenal sebagai pengaruh kekuasaan Turki pertama. Kemudian fase yang ketiga itu fase pengaruh dinasti Buayhi atau disebut juga pengaruh Persia. Kemudian fase yang keempat itu disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk atau dalam sejarah itu sering juga disebut dengan fase pengaruh Turki yang kedua. Kemudian fase yang terakhir itu dikenal dalam sejarah perkembangan Islam itu sebagai fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam dan berakhirnya gemerlap peradaban Islam. Oke, mungkin untuk materi hari ini cukup sekian. Untuk yang tadi mendapatkan nilai tambah, selamat karena sudah menjawab kuis pada hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya nanti kalian bisa lebih semangat lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Jangan lupa untuk mengerjakan PR di rumah di buku halaman 17, yaitu mengenai proses berdirinya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Minggu depan kita koreksi bersama-sama terkait tugas atau PR-nya di rumah. Jangan sampai tidak ada yang mengerjakan karena nantinya akan mendapatkan hukuman apabila tidak mengerjakan PR. Dan jangan juga mengerjakan PR di sekolah ya. Iya, Bu. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Kepada ketua kelas silahkan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafil husri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berdoa selesai. Oke, baik. Cukup sekian materi untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semuanya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Untuk PR-nya jangan lupa ya nak ya dikerjakan. Baik, Bu.